Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami, channel yang sukses di usia muda. Pada video ini saya akan menyepil dari seorang yang pegiat ekonomi yang terjun di bidang bisnis, yang jualan atau yang buka toko sembako. Dengan berbagai usaha yang dia lakukan, dengan berbagai ujian dan cobaan yang dia lewati bersama demi menuju kesuksesan dalam berbisnis, dalam buka toko sembako. Jadi jangan heran dan jangan katakan buka toko sembako tidak ada hambatan dan tidak ada rintangannya, yang kemudian semuanya berjalan lurus. Jadi tidak ada yang namanya usaha ataupun orang yang buka toko itu berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan terus menerus. Pasti akan ada rintangan dan cobaan. Oleh karena itu mari. Waktu awal merintis tuh kita nggak tahu apa-apa teman-teman, karena basic kita memang di dunia pekerjaan ya. Jadi nggak ada basic untuk usaha. Kita cari-cari di YouTube ya, di channel-channel orang, cara memulai usaha sembako tuh bagaimana gitu. Untuk awal-awalnya kita sempat kebingungan ya. Dengan modal 12 juta dulu tuh saya dibagi dua ya teman-teman. Jadi 7 jutanya saya belikan untuk barang-barang sembako, sisanya 5 juta saya beli barang-barang support ya, seperti kalkulator, showcase, etalase ya. Itu pun saya beli semuanya second karena dengan budget yang sangat minim. Dan untuk awal belanja di 5 juta itu kita sempat bingung juga teman-teman, apa aja sih yang harus kita beli, apa yang harus kita sediakan untuk awal-awal supaya bisa berputar dengan cepat ya. Waktu itu salah beli juga teman-teman. Kita kebanyakan beli Indomie ya, dan Indominya pun itu yang rasa-rasa baru ya, bukan yang original seperti yang umumnya gitu, seperti Indomie ayam bawang, soto, goreng gitu ya. Tapi langsung beli ke Indomie Aceh kalau nggak salah dulu tuh ya, sama Indomie Indomie geprek kalau nggak salah dulu tuh. Ya, tapi dengan seiringnya dengan waktu, alhamdulillah teman-teman mulai ketemu nih titik terangnya untuk jualan sembako tuh. Bagaimana? Mulai dari harga jualnya kita ambil keuntungan berapa, terus barang-barang yang harus disediakannya tuh apa saja, seperti itu. Sempat pesimis juga teman-teman waktu awal buka tuh, karena takut nggak laku kita jualan tuh, takut nggak ada yang beli ya. Tapi lama-kelamaan asik juga sih kalau usaha sendiri kan ya. Jadi kita buka usaha tuh ya, alhamdulillah juga tempat kita pun di rumah ya. Jadi nggak sewa ruko, nggak sewa tempat, kita bongkar nih. Ini tuh dulunya adalah ruang tamu teman-teman. Jadi saya bongkar, saya sulap menjadi toko sembako ya, dengan ukuran 4x5 dulu tuh. Karena sebelum ada tralis ukurannya tuh di 4x5, dan sekarang tuh di 4x7 sampai tralis depan itu. Oke teman-teman, saya mau kasih sedikit cuplikan ya waktu awal buka sembako di tahun 2019 seperti ini. Sempat juga jadi membernya Inogrosir yang ada di Cicahem, cuman kejauhan. Kita kan posisinya di Bandung Barat, sedangkan Inogrosirnya ada di Bandung Timur teman-teman. Dan inilah tahun pertama kita jualan sembako dengan tampilan seperti ini. Aisyah pun masih umur 2 tahun tuh. Jadi ya teman-teman bisa lihat ya, dulu tuh beli cuman rencengan. Paling banter juga yang seperti no gudai merah ya, 1 pak belinya kayak gitu. Sering begadang kalau dulu teman-teman, karena belum punya karyawan ya. Jadi kita berdua sama istri itu pagi sampai siang, biasanya tuh saya siang sampai ke maghrib, dilanjut sama istri lagi, nanti sisanya saya buka lagi sampai ke tengah malam ya. Kadang sampai ke subuh juga sih, sampai jam 3 gitu. Setelah jalan beberapa bulan teman-teman, kita mulai pakai tulisan-tulisan karena udah mulai banyaknya mau ngutang ataupun kasbon ya di toko sembako tuh. Emang itu musuh terberat ya bagi pengusaha sembako ya. Kita juga mulai tambah gas, ada 3 tabung gas lumayan. Dulu tuh senangnya kayak gini teman-teman, sambil ngasuh usaha tuh. Kalau kerja di hotel tuh nggak bisa kayak gini ya, kita cari uang di luar rumah. Kalau sekarang kan di rumah lihat anak joget-joget senang gitu lihatnya. Nah terus udah mulai agak sedikit diromak teman-teman untuk tampilan tokonya. Terus kita mulai cari karyawan karena udah mulai keteter ya untuk buka sembakonya. Alhamdulillah kita mulai buka lowongan pekerjaan.
terus Aisyah juga sering begadang. Nah dulu tuh sampai jam 3 kita buka toko sembako tuh teman-teman. Jadi bertahap ya, dulu tuh buka sembako tuh nggak langsung 24 jam teman-teman, tapi dari waktu awal buka tuh dari subuh sampai pukul 10 malam, tambah lagi sampai jam 12 malam, tambah lagi satu malam jam 2 jam 3 deh kayak gitu. Terus lama kelamaan akhirnya kita buka toko 24 jam karena ada yang bantu juga ya, udah mulai punya karyawan gitu. Lika-liku buka usaha sembako tuh banyak banget ya teman-teman, mulai dari senang dan sedihnya tuh pasti kalian juga merasakan ya buka usaha sembako tuh. Mulai kalau dari sedihnya tuh salah satunya waktu itu pernah istri saya sakit sampai harus ke rumah sakit karena ada usus buntu ya, karena makan yang pedas-pedas terus tuh. Dulu saya sempat kerja buka usaha sembako tuh sendirian, nggak ada yang bantu ya sebelum punya karyawan. Saya buka dari subuh sampai siang hari sambil tiduran karena kan dulu nggak terlalu rame ya buka usaha sembako tuh. Terus sampai ke tengah malam saya masih buka, akhirnya saya tutup jam 1 dan saya ke rumah sakit juga ya nengok istri karena harus ada tanda tangan karena istri harus dioperasi. Dan akhirnya tidak jadi dioperasi tapi menggunakan obat dan alhamdulillah sembuh. Terus 1 minggu kemudian istri saya pulang dan bantu lagi di toko. Jadi luka-lukunya banyak banget teman-teman. Pasti kalian juga punya kisah-kisah tersendiri ya untuk buka usaha ini ya. Mengenai karyawan teman-teman, ini sangat penting ya, apalagi toko kita buka 24 jam. Ini saya sempat kesulitan, mungkin sampai saat ini pun saya masih susah ya mencari karyawan yang benar-benar setia ya. Apa mungkin karena dari jam kerjanya ataupun dari gajinya kurang gitu ya. Makanya ini masih saya pikirkan dengan istri saya bagusnya bagaimana gitu. Yang dari dulunya kita bekerja berdua, terus nambah karyawan tuh karena buka toko 24 jam dan dapat karyawan pun nggak semuanya bagus ya. Ada yang jelek, ada yang bagus. Kadang yang bagus tuh cuman di kerja sementara gitu karena dia mau kuliah gitu ya. Ada juga yang sempat kita punya karyawan terus umurnya nggak panjang ya, meninggal dunia. Itu namanya Nur. Waktu tahun kemarin bulan puasa kemarin itu kerjanya bagus banget teman-teman, tapi kita harus kehilangan. Terus juga ada juga yang mau kerja, pengen bener-bener kerja tapi nggak kepake gitu teman-teman ya. Kita juga buat apa ya, tapi kitanya nggak bisa ngasih dia kesempatan karena udah beberapa kali salah, mulai dari kembalian salah, mulai dari ngehafalin harga jual juga salah meskipun udah menggunakan komputer gitu ya. Buka usaha sembako itu harus banyak sabar ya teman-teman, apalagi awal buka merintis kita pasti mencari langganan-langganan ya dari awal tuh, karena yang paling susah yaitu kita mencari langganan dengan banyaknya kompetitor seperti ini. Bagaimana supaya kita mempunyai pelanggan setia? Tips penting supaya pelanggan kita tuh setia teman-teman, pertama kita harus konsisten buka tutup jadwal toko ya. Kedua, kita harus ramah untuk pelayanan, harus ditingkatkan lebih baik. Terus ketiganya, harga jual harus lebih murah ya. Jangan ambil keuntungan besar, yang penting kecil. Setiap harinya habis, besok kita belanja lagi. Mending kita capek belanja daripada kita numpuk barang dengan menjual harga yang begitu besar ya. Keempat, ketersediaan barang itu benar-benar harus diperhatikan teman-teman. Jangan sampai kosong, apalagi untuk barang-barang keperluan pelanggan setia kita ya. Dan yang terakhir yaitu tempat yang sangat strategis teman-teman. Wajib kalau awal buka itu cari tempat yang strategis, minimal seperti toko Aisyah 26 tuh di pertigaan jalan, di pinggir jalan. Insya Allah ya banyak yang lalu lalang, bukan warga sekitar saja yang beli, tapi orang yang lewat pun insya Allah bakal berkunjung ke toko kita. Oke, kita bahas mengenai toko 24 jam teman-teman. Selain dari orang-orang yang jahat atau begal ya, salah satunya ini nih hambatan untuk toko 24 jam yaitu orang kurang waras. Karena kalau toko 24 jam kayak gini pasti banyak orang-orang yang aneh-aneh ya kalau malam hari itu. Kita harus mempersiapkan diri juga untuk keamanan diri sendiri, untuk toko kita, untuk keselamatan kita juga. Kalau selama nggak mengganggu teman-teman, ada kopi misalkan, ada rokok yang memang udah jelek gitu, kita kasih aja daripada macam-macam teman-teman. Apalagi kalau ada pelanggan kan jadi males ya ke toko kita kalau ada orang gila seperti ini. Lebih baik dikasih biar cepat pergi gitu.
Terus duka selanjutnya yaitu padam listrik teman-teman. Kalau malam hari itu kadang di daerah saya tuh suka padam listrik, makanya agak kesulitan pencahayaan seperti ini. Ini kalau di daerah rawan juga agak bahaya ya. Tapi alhamdulillah kalau di daerah saya itu aman-aman saja. Cuman ya salah satunya itu aja paling orang kurang waras ya. Dan juga ngantuk sih. Musuh terberatnya yaitu ngantuk kalau masuk malam tuh. Kita juga harus fit ya, harus jaga stamina, jaga kesehatan. Di siang harinya benar-benar harus istirahat kalau jaga malam. Oke, mengenai perkembangan toko teman-teman, dari tiap tahunnya itu alhamdulillah omset meningkat, barang-barang semakin banyak. Jadi kita tambah untuk pengamanan ya, seperti CCTV, nambah komputer aplikasi iPOS 4 untuk operasional supaya lebih lancar untuk kedepannya gitu. Dan omset saya tuh nggak langsung membludak besar ya teman-teman. Ini kan di 2021 tadi tuh ya di angka 8 sampai 7 juta penghasilan tuh. Kalau awal merintis itu saya punya 300-500 ribu satu harinya tuh. Jadi setiap bulannya meningkat ya untuk penghasilan, nambah 1 juta 2 juta ya, tahun keduanya nambah lagi jadi 5 jutaan. Ini tahun 2021 nambah jadi 7 juta sampai 8 juta. Di balik kesuksesan toko Aisyah 26 itu tidak terlepas dari grosir pengkolan teman-teman. Saya mulai langganan ke toko grosir pengkolan tuh 2020 ya. Karena 2019 tuh masih nyari-nyari grosir, masih bingung harus belanja kemana gitu ya. Dan akhirnya ketemu toko pengkolan ya, Ibu Haji dulu tuh sama mamahnya Tekori. Tapi sekarang dikelola sama Tekori karena Bu Hajinya sudah tidak ada gitu teman-teman. Saking seringnya belanja ke toko grosir pengkolan itu, akhirnya kita dapat kepercayaan teman-teman untuk dikasih tempo ya setiap minggunya. Jadi teman-teman kalau punya grosir itu kita harus benar-benar loyal ya untuk belanja ke grosir tersebut supaya dapat kepercayaan. Ditambah lagi kalau ada barang-barang langka, kita pun pasti dikasih barang-barang tersebut ya. Karena jadi pelanggan prioritas lah seperti itu. Nanti nonton di YouTube ya. Okay. Wawancara eksklusif dengan Tekori. Dia pulang lah ya nak, dek makan lah. Oh siap. Tenonya, kayak maghrib jangan lupa ditonton. Insya Allah tayang, kita ngobrol eksklusif, harus ke supplier banyak-banyak yang nonton biar Tete juga ujupi ke promosi gitu. Nah, mantap aja. Tenonya, yuk, assalamualaikum. Oke teman-teman, saya mau ngasih tips juga untuk cara mengelola keuangan di toko sembako ya teman-teman. Karena tidak terlepas dari suksesnya usaha kita itu, kita harus pintar-pintar untuk merinci pengeluaran kita. Jangan sampai pengeluaran kita lebih besar dari penghasilan kita. Nanti lama-kelamaan barang terkikis, terus juga usaha kita bisa bangkrut ya. Oke, teman-teman harus tahu dulu ya untuk rincian pengeluaran kita tuh sebetulnya apa aja sih yang wajibnya. Jangan sampai salah perhitungan ya. Patokannya itu dari penghasilan kita teman-teman. Misalkan kita omsetnya satu hari 2 juta rupiah, artinya saya dapatnya 200 ribu nih kalau misalkan ambil 10% ya. Dari 200 ribu itu dirinci untuk pengeluarannya apa saja. Contohnya seperti saya ini teman-teman. 2 bungkus. Nah, setelah dirinci dan pengeluaran wajibnya keluar, totalnya misalkan seperti saya tadi ya 950.000, artinya saya harus dapat omset tuh satu hari 9.500.000. Kalau misalkan omsetnya di bawah itu, nah kita harus dikurangi lagi untuk rincian pengeluarannya. Kita kikis lagi untuk pengeluaran yang benar-benar tidak dibutuhkan teman-teman. Teman-teman, saya tuh tinggal masih di rumah orang tua ya, dan toko saya pun di rumah orang tua. Jadi ini adalah ibu saya, orang Sunda asli dari Batu Jajar, dan almarhum bapak saya dari Solok, Saneng Baka teman-teman. Jadi saya tuh lahir di Bandung dan bapak saya orang Sumatera, ibu saya orang Sunda teman-teman. Jadi dulu tuh saya pernah pulang ke Sumatera tahun 94, umur 4 tahun teman-teman. Jadi rencana tahun ini tuh mau pulang juga ke Sumatera, tapi ya kayaknya nggak jadi karena karyawan kita pada keluar kemarin ya di hari raya. Rencananya tuh mau pulang di bulan Juni ya, kita mau Idul Adha di kampungnya bapak, tapi ya mungkin Allah belum ngizinin, jadi saya nggak jadi
pulang kampung ya untuk di tahun ini. Ya mudah-mudahan nanti karyawannya pada setia semua teman-teman, biar kita bisa road trip ke Sumbar ya, ke kampungnya ayah saya. Insya Allah nanti saya buatkan videonya perjalanan darat menuju Solok ya, Saning Baka, insya Allah. Minta doanya aja teman-teman. Mengenai nama toko ya teman-teman, yang pasti nama Aisyah ini adalah nama anak pertama saya ya. Jadi kita kasih nama usaha kita tuh Aisyah. Dan di akhir nama toko itu ada 26 karena dulu Aisyah tuh suka bilang 26 kayak gitu. Makanya saya buatkan nama toko sembako saya itu di Aisyah 26. Dan namanya juga usaha gitu teman-teman. Kadang-kadang orang pun suka kasih usaha itu dengan nama anaknya ya. Jadi insya Allah berkah gitu teman-teman. Menjelang tahun keempat mengenai toko Aisyah 26 teman-teman, alhamdulillah dari tiap tahunnya kita ada perkembangan, mulai dari omset, perkembangan barang juga. Artinya kita bisa dibilang berkembang dengan pesat ya, karena banyak orang pun yang bilang toko kita tuh cepat perkembangannya dari tahun pertama 2019 sampai saat ini ya 2023. Jadi buat teman-teman yang baru merintis buka usaha sembako yang seminggu, 1 bulan, ataupun yang menjelang 1 tahun, mudah-mudahan perkembangannya pesat juga ya seperti toko kami. Yang penting teman-teman mau kerja keras, mau ikhtiar, mau berusaha untuk maju usahanya dengan cara banyakin doa, terus lihat perkembangannya, kekurangan toko kita apa saja, kita benahi ya, mulai dari ketersediaan barang, harga jual, dan untuk konsisten buka tutup tokonya ya, itu harus diperhatikan betul-betul teman-teman. Mengingat persaingan toko sembako itu banyak sekali ya teman-teman, apalagi dalam satu jalan ini kita bisa punya kompetitor tuh sampai 6-10 toko gitu, tapi nggak banyak juga yang bisa bertahan sampai tengah malam ataupun sampai ke pagi ya. Makanya kita harus benar-benar kerja keras, apalagi yang baru merintis ya. Jadi itu dengan segala percobaan, rintangan, dan ujian yang dihadapi oleh seorang yang buka toko sembako, semoga kita termotivasi dalam hidup, yang mana selalu tekun dalam menjalani apa yang sudah kita garap, apa yang sudah kita bisniskan. Semoga kita selalu senantiasa mendapatkan rezeki yang melimpah. Terima kasih atas waktunya dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.